Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Afifah Nurwahidah, Prodi BKPI semester 3 Universitas Ma'arif Lampung. Saya di sini mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Kalian pasti sudah tahu lah ya sedikit banyak tentang bimbingan dan konseling. Nah, pasti di sekolah kalian ada kan guru BK-nya? Nah, menginformasikan ke kalian tentang sejarah bimbingan dan konseling, aku bakal jelasin secara singkat tentang awal mulanya berdirinya sampai perkembangan sejarah BK di masa kini. Ternyata pelopor bimbingan dan konseling ini ada 3 orang, yaitu yang pertama Frank Person, yang kedua J.C. Davis, dan yang ketiga Clifford Beers. Awal mulanya Frank Person ini berpendapat bahwa setiap individu itu membutuhkan bantuan dan bimbingan untuk lebih memahami dirinya sendiri, seperti potensi, keinginan, kelebihan, dan kelemahannya. Jadi, pada tahun 1908 inilah Frank Person mendirikan yang namanya Vocational Bureau di Boston sana, sebagai wadah dalam membantu individu untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Pendekatan Person inilah yang menjadi dasar perkembangan bimbingan karir dan vokasionalis. Nah, setahun sebelumnya, tepat pada tahun 1907, bimbingan dan konseling ternyata mulai diterapkan di sebuah SMA yang dipelopori oleh J.C. Davis. Davis ini berpendapat bahwa siswa SMA juga butuh pengarahan untuk pembentukan karakter mereka, serta bimbingan, saran, dan konsultasi sebelum terjun ke dunia kerja. Adalah Clifford Beers. Beliau adalah seorang mahasiswa Yale yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, beliau aja yang notabene-nya dulu pernah dirawat di rumah sakit jiwa bisa membuktikan bahwa beliau itu sembuh. Nah, beliau itu berdasarkan pengalaman yang beliau tulis, yaitu yang berjudul A Man That Fought Itself pada tahun 1908. Jadi beliau itu membuat buku itu tadi. Nah, dalam bukunya itu beliau mengemukakan pendapatnya bahwa dalam proses peningkatan kesehatan mental perlu mengingatkan fasilitas dan mereformasi treatment yang ada di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1909, Beers mendirikan The National Community for Mental Health. Peran psikologi konseling makin meluas karena adanya gerakan kesehatan mental ini. Nah, pada tahun 1920, konselor Boston dan New York berperan besar dalam membantu pemilihan pekerjaan bagi siswa sesuai keahlian individu. Tahun yang sama, dimulailah penerapan sertifikasi konselor di sekolah. Perkembangan bimbingan konseling pada awalnya adalah bimbingan bagi individu yang hendak bekerja atau berkarir. Kemudian merambah pada lembaga pendidikan atau education guidance berkat adanya peran J.C. Davis. Bimbingan tersebut menunjukkan segi personal guidance atau kepribadian. Kemudian dari sinilah sejarah bimbingan konseling terus berkembang pada beberapa bidang, termasuk kegiatan bimbingan konseling pada ilmu sosial, keagamaan, kewarganegaraan, budaya, dan lainnya. Lanjut, bimbingan konseling di Indonesia. Jadi, di Indonesia bimbingan konseling itu mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan pada tahun 1960-an. Konferensi Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP di Malang pada tahun 1960 menjadi tonggak penting dalam pergerakan bimbingan konseling di Indonesia. Di masa kini, BK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses belajar dan perkembangan siswa yang ada di sekolah. Layanan ini membantu siswa mengatasi berbagai masalah seperti kesulitan belajar, masalah pribadi, dan masalah sosial. BK juga berperan dalam membangun karakter, meningkatkan motivasi, dan mengembangkan potensi siswa.
BK juga berperan dalam membangun hubungan yang positif antara siswa, guru, dan orang tua. Layanan ini membantu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang. Jadi, itulah tadi sejarah singkat bimbingan konseling di dunia dan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang ingin tahu tentang sejarah BK. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.